tadi ketika lu bilang ketika New York main di New York atau Brooklyn main di Brooklyn di New York, lu nggak bisa nonton di HP atau di TV. Ya. Itu maksudnya secara gratis ya? Enggak, even berbayar pun gue nggak pernah bisa. Karena lu nontonnya di mana dong? Orang New York nontonnya di mana? Sebenarnya kan ada banyak cara ya kalau mau nonton, ujung-ujungnya yang legal dulu, kita ngomong legal dulu. Yang legal, I guess nggak bisa. Oh, jadi orang New York sendiri nggak bisa nonton ketika New York main? Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Balik lagi ke edisi 2 edisi yang lalu ya. Bareng gua Idan, sebelah sana ada Adrian. Halo Adrian. Halo Kang. Dan Aldo. Halo Do. Halo Kang Idan. Halo Mas Adrian. Iya. Aman Do, Sando? Aman. NBA baru mulai kan di sini. Perlu gua kenalin lagi ya, Aldo ini adalah mahasiswa pasca sarjana di New York University. Program studinya adalah Sports Management. Jadi ini adalah episode ketiga dalam rangkaian Main Basket Podcast, ngobrol sama Aldo tentang segala hal, beberapa hal yang signifikan atau penting tentang kompetisi olahraga, khususnya kompetisi basket. Lebih spesifik lagi masalah penyelenggaraannya, hal-hal di seputar penyelenggaraannya. Nah, episode hari ini itu, atau yang ketiga ini, yang bareng Aldo, kita akan ngomongin perihal peran media ya Do ya. Betul. Peran media. Jadi sebelum kita masuk ke sana, gue pengen ngasih gambaran awal dulu tentang obrolan-obrolan sebelumnya. Jadi di obrolan-obrolan sebelumnya tuh salah satu hal yang sangat gue highlight adalah masalah pemasukan liga. Bagaimana liga yang bagus atau liga yang baik itu idealnya sumber pemasukan utamanya itu adalah langsung dari fansnya, pemirsanya, baik itu yang langsung datang ke arena maupun yang menikmati liga itu melalui media. Zaman sekarang ada televisi, ada streaming di internet, lewat laptop, lewat TV juga bisa, lewat telepon seluler atau telepon genggam atau HP. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang media yang mana itu kuat sekali kaitannya sama yang tadi sebagai sumber pemasukan utamanya sebuah liga. Kalau tadi kita bilang bahwa 2 penonton datang langsung dan penonton yang menikmati lewat media atau melewati televisi, streaming dan lain-lain, itu kaitannya sama media. Karena pemasukan, kita ngomong NBA sebelum-sebelumnya, pemasukan NBA terbesar itu adalah dari hak siar, dari media, dari jualan kontennya ke media. Tapi hari ini lagi kita nggak hanya ngomongin itu. Apa sih peran media baik untuk mendatangkan pemasukan buat si liganya, lalu mempromosikan liganya atau kompetisinya, bahkan bisa ikut membantu mengangkat pamor liganya sehingga semakin banyak yang datang. Kurang lebih begitu. Langsung aja ke Aldo nanti sebelum ke Adrian. Gitu nggak Do? Betul Kang. Jadi kan media ini sebenarnya kayak luas banget ya. Secara garis besar, based on konten yang ditayangin, kita bisa bagi at least media-media yang memang berfungsi sebagai broadcaster. Okay. Berarti dia menayangkan main kontennya dari pertandingan olahraga. Tapi ada juga, bahkan yang jumlahnya lebih banyak, itu media-media yang nayanginnya, kalau kita sebutnya perimeter konten. Jadi kayak content extension ya. Content extension itu apa aja sih? Sesimpel kalau kita ada pre-game, itu content extension. Post-game interview, itu content extension. Kalau yang lebih luas lagi, highlight. Okay. Terus masuk ke news, masuk ke interview. Yang sekarang lagi ngetrend, IT-nya. Jadi sebuah liga olahraga atau sebuah tim atau seorang pemain dibikinin IT sendiri jadi satu karya sinema. Bisa film, kayak sekarang di Netflix kan banyak ada Last Dance,
terus ada F1 juga bikin Drive to Survive gitu. Nah, sorry, IP tadi yang lo maksud intellectual property ya? Ya, jadi kayak kalau di sini kan NIL, name, image, likeness itu kan something yang orang-orang take it seriously. Jadi kayak banyak perusahaan-perusahaan media di sini, dan I guess kayak di Indonesia pun ditayangkan. Cuman setahu gue belum banyak yang kontennya adalah dari Indonesia. Cuman kayak ya itu Last Dance kan mereka kerja sama Michael Jordan dan lain-lain. Terus tenis juga buat, golf juga buat, Full Swing namanya. Nah jadi kayak sebenarnya media landscape ini luas banget, dan yang tadi kita omongin itu masih di istilahnya big player, big company. Tapi konten creator, podcaster, orang-orang yang bikin account Instagram, basically itu juga media gitu. Nah, based on jenis yang ditayangin, based on size-nya, akhirnya fungsinya pun akan beda-beda. Gitu kayak tadi kita ngomongin di awal fungsi revenue itu dipegang sama orang-orang yang pegang broadcasting, karena kalau yang sekarang berjalan di US, yang gua tahu adalah orang mau nonton olahraga itu bayar. Lebih complicated daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan misalnya kita mau nonton NBA, setahu gua optionnya either kita beli League Pass yang cover semua pertandingan ya, atau kita nonton di OTT lokalnya kita gitu kan, kita bisa beli paket tapi nggak semua pertandingan ditayangin di situ. Nah di sini itu hak siarnya dipecah, Kang. Jadi kayak gue beli League Pass di sini, itu kita nggak bisa nonton semua pertandingan. Kenapa? Karena banyak pemegang hak siar lain. TNT pegang, ESPN pegang. Belum di sini tuh ada yang namanya, gue lupa istilahnya, kalau nggak salah namanya blackout. Jadi karena gue di New York, gue tidak akan bisa nonton game New York Knicks di TV atau di HP. Begitu pula Brooklyn Nets gitu. Nah, jadi kenapa hak siar itu jadi sumber revenue yang sangat besar? Karena pertama memang marketnya bagus, marketnya ada, tapi di satu sisi memang menurut gue secara bisnis mindset NBA ini dan liga-liga olahraga lain itu pinter banget. Jadi memang dia pecah-pecah hak siarnya. Oke, ESPN pegang segini, ESPN pegang segini game yang prime, terus TNT pegang sebagian, terus sebagiannya bisa diakses di League Pass. Sorry gue potong sedikit. Tadi ketika lu bilang ketika New York main di New York atau Brooklyn main di Brooklyn di New York, lu nggak bisa nonton di HP atau di TV. Ya. Itu maksudnya secara gratis ya? Enggak, even berbayar pun gue nggak pernah bisa. Karena lu nontonnya di mana dong? Orang New York nontonnya di mana? Sebenarnya kan ada banyak cara ya kalau mau nonton, ujung-ujungnya. Yang legal dulu, kita ngomong yang legal dulu. Yang legal, I guess nggak bisa. Oh, jadi orang New York sendiri nggak bisa nonton ketika New York main? Iya, itu namanya blackout. Kecuali kalau national televised bukan? Enggak. National televised, ya betul. Tapi maksudnya gini, setelah gamenya beres, gue bisa nonton. Tapi bukan live. Oke, diputar setelah itu ya. Ya. Terus di sini tuh even ada yang namanya RSN. Jadi kalau ESPN, TNT itu kan station besar. Tapi di sini tuh ada Regional Sport Network namanya. Nah, dia juga pegang hak siar untuk beberapa game gitu. Jadi it's complicated, kompleks banget gitu hak siarnya dibagi gitu. Sebelum gue lanjut, logikanya gimana ya? Dia nggak boleh, orang New York nggak bisa nonton streaming atau lewat televisi pertandingan pada saat lagi di New York. Sederhananya kan harusnya kan dia dapat duit tambahan dong, banyak di MSG rame, MSG udah terkenal mahal, lalu kemudian di orang New York bahkan mungkin New York, negara bagian New York gitu, bisa nonton juga gitu. Gue juga, to be honest, maksudnya gue nggak pernah ngobrol sama orang NBA atau kayak, kebetulan nggak ada guest lecture yang menjelaskan ini secara detail. Cuman I guess memang logikanya, maksudnya I'm agree in a sense, kayak harusnya kan kalau bisa dipecah dua-duanya, revenue lebih mahal gitu kan. Iya. Ya. Cuman
jujur gue nggak tahu logiknya, tapi mengingat harga tiket di MSG yang sangat amat mahal itu dan orang tetap datang, I guess that's worth gitu. Iya. Karena kan oke lah dia ditayangkan kembali setelah gamenya selesai kan, tapi kan olahraga ini kayak udah basi gitu, maksudnya skornya udah pada di mana-mana keluar, highlightsnya udah pada muncul, mau nonton lagi tuh gue nggak yakin 10%-nya ada yang mau nonton ulang gitu ya. Exactly, tapi ini mungkin yang masuk di logika gue ya. Kayak kalau kita bayar cable gitu-gitu kan, kalau nggak salah sekitar kayak mungkin belasan sampai puluhan dolar tergantung piece ininya. Tapi nonton NBA sekali itu kan kayak MSG itu lantai paling atasnya dia bisa 200-300 dolar dengan tax gitu kan. Considering mereka menampung 18.000 orang, kayak maksudnya kalau dibagi-bagi masih make sense sih. Sebenarnya kalau ada yang tertarik dengan Blackout, si NBA juga put ini di website-nya sih. Jadi memang dia mention Blackout restriction itu berlaku untuk tim di mana kita tinggal dan videonya available after game gitu. It's something very ini aneh sih. Dan ini bukan cuma di NBA, setahu gue kayak hampir semua cabang olahraga itu ada Blackout. Even if I'm not mistaken, Premier League bola pun kayak beberapa game memang nggak disiarin di TV. Jadi kayak gue domestically ya, gue break lagi itu sempat ngerjain project nge-breakdown broadcasting right-nya Premier League. Kayak mereka kan 380 game. If I'm not mistaken, yang disiarin di TV dan dibagi-bagi itu cuma 360 atau 340. Sisanya memang game yang kayak di-push orang untuk nonton. I guess itu maksudnya pasti ada financial logiknya. Akan gue coba deep dive nanti di episode depan, mungkin kita bisa selipin sedikit. Tapi kan sebenarnya menurut gue ada banyak reason kayak Blackout gitu kan, kayak orang pengen fandomnya datang, orang pengen mungkin orang nobar di mana gitu, kayak itu juga something yang mungkin jadi motif. Cuman si Blackout ini eksis di sini. Oke. Gitu. Adrian, sebelum nanti lanjut dari Aldo, ada komentar dulu nggak lu? Nggak secara garis besar apapun tentang media. Tadi unik sih sebenarnya, gue juga baru baca sekitar 2 minggu yang lalu, ya masalah protes tentang Blackout di Liga Inggris sebenarnya, Premier League. Kalau seingat gue sih masalah jam kalau di mereka ya. Tapi gue nggak tahu ternyata kalau misalnya detailnya ternyata di kota mana juga nggak boleh saat itu main. Tapi memang ternyata waktu itu gue baca juga bingung, emang bisa kayak gini ya blackout gini ya. Ternyata di NBA di kota yang itu juga bisa. Terus juga sebenarnya gue ada pertanyaan nih, seingat gue kayak Denver Nuggets gitu, seingat gue pernah baca apa ya, ada lokal TV juga untuk broadcast ya. Oh iya, sorry. Juga. Gue akhirnya menemukan. Jadi sorry, tadi kan gue sebut tentang RSN kan. Nah, Blackout game ini hak siarnya dipegang sama RSN ya. Jadi kayak apa namanya? I don't know. Nanti maksudnya kita harus retake atau enggak biar biasanya lebih komplit. Cuman kayak basically tadi satu mendorong orang nonton ke stadion, dua karena tadi gue bilang ada keberadaan Regional Sport Network. Si Blackout ini untuk ngidupin mereka. Meskipun trennya RSN di Amerika sekarang udah nggak kayak dulu, kayak some big RSN. Semester lalu gue ambil kelas broadcasting, dosennya cerita kayak RSN juga sekarang mungkin di keadaan yang dari peak mau ke sunset gitu. Karena ada gempuran OTT dan segala macam. Gitu. Tapi Indonesia lebih maju tuh, TV lokal udah mati duluan dari zaman nggak enak. Ya. Adrian ada lagi? Enggak sih, ya seru sih, masih dengerin aja. Ini, kalau tadi kita lihat bahwa yang pertama kita awali dengan bahwa media itu punya fungsi sebagai sumber pemasukan atau revenue. Boleh dipecah lagi selain itu apa lagi gitu? Karena kita lihat kan bagaimana nanti kita bisa barangkali Aldo bisa elaborasi lebih dalam lagi tentang kayak misalnya bagaimana kalau kita lihat Formula 1 itu mereka naik pemirsanya di Amerika Serikat
dan salah satu penyebab utamanya atau penyebab utama naiknya pemirsa F1 di Amerika Serikat adalah Netflix gitu. Netflix gitu. Nah, ini kan media juga gitu. Ya, coba Do, apalagi Do fungsi-fungsi media selain revenue, dan yang ini masuknya kategori apa gitu? Ya, tadi kan kita udah ngomongin duit-duitannya lah istilahnya. The money is there, itu $1 billion kemarin kita discuss. Cuman sebenarnya media ini dan ketika kita ngomongin fungsi-fungsi yang ini, ranahnya udah bukan cuma sport. Menurut gue ini fungsi yang sangat relevan di semua industri sebenarnya, role-nya media. Dia punya fungsi untuk amplify something. Karena apalagi kalau kita ngomong media mainstream ya. Media mainstream itu maksudnya media yang nggak terlalu segmented ke satu jenis topik. Like for example main basket kan specifically bahas basket. Tapi ketika kita ngomong media yang mainstream, even Netflix deh. Netflix memang film, tapi dia all genre ada di situ gitu kan. Dia punya fungsi amplifikasi. Dia punya fungsi creating awareness dan attract orang yang tadinya nggak tahu atau nggak tertarik sama sebuah olahraga jadi ke situ. Memang specifically kita ngebahas tentang Drive to Survive. Bulan Februari kemarin gue ikut ada satu conference gitu di sini, dan ada orang Netflix datang, terus ada orang PGA, golf tuh PGA kan kalau nggak salah, sama ya WTA tenis. Mereka juga kan bikin kan. Memang terus mereka cerita memang mereka bikin itu karena terinspirasi dari keberhasilannya Drive to Survive untuk narik orang. Dan sekarang kan F1 juga mau ada di Vegas nih kalau gue nggak salah bulan depan. Itu juga rame banget gitu. Jadi fungsinya amplifikasi. Tapi satu sisi media juga menurut gue punya peran yang sangat vital untuk, kalau bahasa orang sana mungkin check and balance. Jadi kan amplify itu kita ngomongin kayak istilahnya kita jadi corongnya brand. Brand di sini bisa macam-macam, bisa pemain. Kalau kita naikin kalau kita kaitin ke konteks olahraga ya, bisa pemain, bisa klub, bisa liga, bisa apapun itu. Role-nya media adalah koar-koar biar semua orang tertarik ke situ. Tapi karena ketika kita mengamplifikasi, kita bawa message sebagai media. Dan media juga punya fungsi sebenarnya untuk secara reguler ngelihat apakah message yang dibawa ketika kita lagi amplifikasi sebuah berita atau sebuah event itu konsisten atau enggak. Dan ketika enggak, sebenarnya balik lagi, contoh relevannya bukan cuma di industri olahraga lah. Di industri lain kan media itu jadi check and balance. Ini salah nih, ini bisa diimprove nih, yang ini bagus. Yang bagus kita amplify lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya selain dari fungsi revenue, menurut gua the way media amplify dan the way media balancing jadi alat, mungkin kalau bahasa gue kontrol sosial gitu ya, karena dari media ini masyarakat bisa tahu, stakeholder yang mungkin tidak terekspos sama dalaman sebuah industri bisa tahu. Nah, itu media juga punya fungsi yang sangat vital di situ gitu. Ya. Setuju gue. Emang pada dasarnya media ini, kalau dalamnya tadi, kalau setelah tadi fungsi revenue, kalau yang ini juga sangat mendasar sih. Bahkan sebelum media kemudian naik menjadi sebuah tambahan sumber pendapatan tambahan lewat bagi kompetisi olahraga, ini bahkan check and balance ini adalah fungsi pertama media sebenarnya. Kalau di dunia demokrasi dan keseluruhan dan lain-lain, sosial budaya itu, politik apalagi, media itu sebenarnya kan bisa dibilang pilar keempatnya demokrasi gitu. Jadi dia yang ngejaga keseimbangannya, dia yang seperti kata Aldo tadi, dia yang ngebuka siapa aja sih stakeholder di yang ada saat ini, dia ngebuka apa saja sih peraturan-peraturan yang ada, mana sih yang peraturan-peraturan yang sudah dilakukan dengan baik, mana sih peraturan-peraturan yang belum dijalankan dengan baik gitu, dan apa saja sih yang dibutuhkan untuk liga ini jadi berkembang. Jadi dia jadi corong untuk menyuarakan suara-suara yang barangkali belum terakomodasi atau belum muncul di liga itu sendiri gitu. Betul sekali, check and balance gitu. Dan yang tadi juga create awareness ya, itu juga menarik sih ya, Do ya. Tapi gue mau tanya sama Adrian, Yan,
di kita fungsi media yang ngangkat awareness-nya liga atau kompetisi olahraga dalam bentuk seperti Netflix atau film gitu udah ada belum ya di Indonesia ya? Gue sih belum pernah lihat loh. Gue siapa tahu lu inget ya? Ya, as long as I know sih belum ya. Kayaknya nggak ada ya? Belum. Apalagi kayak film olahraga. Iya, sebagai kalau film ya, kalau sebagai media sih, so far sih kita ke film-film bioskop yang udah ada, dan mostly sih maksudnya so far yang kita tahu bola ya masih ya. Dan belum sekuat itu ya kayaknya ya. Efeknya sih belum, karena kan ya apa ya, mungkin basically kita tuh masih kalau yang udah ada nih lebih kuat di dramanya. Maksudnya masih ada gimana Boy? Drama ceritanya, bukan kalau misalnya kita ngomong, gue juga sebenarnya hampir nggak pernah lihat si F1 ya, tapi setahu gue kayak itu kan mini dokumenter gitu ceritanya kan. Maksudnya kita ngobrol sama atletnya, kita ngobrol sama drivernya, mekaniknya gitu. Kalau yang ada di Indonesia kan as a film ini aktor gitu, bukan pemainnya ada as a cameo gitu. Jadi masih berbeda mungkin bisa dibilang tahapannya masih jauh untuk ke sana ya. Belum ada sejauh ini yang ke arah sana. Kalaupun ada misalnya lebih ke misalnya dokumenter yang sudah pensiun atau apa gitu. Jadi bukan yang sedang terjadi dan berusaha untuk ditingkatkan awareness-nya, kayak ini loh, kita misalnya sedang ada liga ini yang main ini belum ada. Jadi lebih ke yang cerita apa ya ngomongnya, fabrikasi yang bisa dibilang emang udah scripted banget lah, bukan yang maksudnya bukan berarti yang di Netflix nggak scripted ya, ada scripted jelas, tapi ada orang yang aslinya sedang bermain dan sedang disuarakan, bukan yang cerita lainnya gitu. So far sih gitu ya. Gimana tuh? Gini, setahu gue kayak beberapa, maksudnya di skala yang tidak terlalu masif. Kayaknya kalau kita ngomongin IP utilization ya, kayak bikin story gitu-gitu, if I'm mistaken IBL pernah bikin series deh. Gua lupa. Cuman kayak di Instagram ya, pernah kayaknya di Instagram YouTube ya. Cuman gini, ketika kita ngomongin fungsi awareness dan fungsi kontrol sosial ini, kalau balik ke penjelasan gua di awal, content related itu kan perimeter content. Jadi kita nggak terlalu banyak ngomongin tentang game. Nah, sebenarnya menurut gue salah satu, kalau ada yang bisa dibilang kendala untuk bisa bikin perimeter konten yang bagus, itu perimeter konten yang bagus tuh dua sisi. Medianya harus bisa cover angle yang harus bisa feeding keinginannya customer, dalam hal ini fans, secara independen. Independennya jadi penting kalau kita ngomongin fungsi awareness dan kontrol sosial, terutama kontrol sosial. Tapi di satu sisi, kemampuan media untuk produce sebuah konten yang oke, itu hanya akan sebesar satu, sirkulasi informasinya. Kedua, ketersediaan quote-unquote expert atau orang memang yang bisa membuat itu. Dan yang ketiga adalah, kalau kita ngomongin docu-series dan segala macam, itu kan interview heavy kan. Bergantung juga sama kemampuan either pemain, either orang-orang yang akan di konten itu untuk explore mereka punya personality di situ, untuk jawab pertanyaan dan segala macam. Jadi basically kemampuan media untuk create awareness itu nggak akan pernah maksimal kalau orang-orang atau figur yang kita mau shape awareness-nya, atau kompetisi atau tim, itunya istilahnya belum 100% ready untuk dipublish. Kebayang nggak? Yeah. Jadi kayak kita mungkin publish kayak ya tadi, dua faktor itu, medianya memang harus jeli. Kita bisa di US satu berita itu di cover dari banyak angle. LeBron James nyetak rekor poin gitu. Itu di cover dari sisi sesimpel apa efeknya ke penjualan LeBron terbaru. Terus gimana efeknya ke stadium attendance, gimana efeknya ke rating televisi, gimana efeknya ke lagi itu gue lupa gamenya home atau away, tapi di kota itu ada apa hari itu. Nah, tapi kan
angle yang banyak itu, ini kita ngomong yang paling simpel lah ya, berita gitu. Angle yang banyak itu kan hanya bisa dipublikasikan kalau datanya ada, kalau ada yang track gitu loh. Kalau misalkan enggak, ya istilahnya media juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Apalagi ke konten-konten yang butuh well production kayak Netflix, kayak Drive to Survive, kayak Full Swing. Kalau atletnya, kalau produknya istilahnya quote-unquote setengah matang, akan susah untuk bikin sesuatu yang maksimal gitu. Makanya kayak gue jujur suka banget sama seri ini kan, karena kita ngomongin berseri ya, kayak hari ini kita ngomongin media, minggu depan, if I'm not mistaken, habis ini kita akan banyak ngomongin players kan, CBA, maintaining player gitu-gitu, kayak pemain-pemain olahraga yang bukan cuman kuat secara fungsi sebagai atlet, tapi punya personality yang kuat, di grooming dengan baik, itu juga sebenarnya jadi salah satu kunci suksesnya media gitu. Ya. Gitu. Gue mau nanya, gimana pendapatnya tentang ini yang sering terjadi di Indonesia, tentang statement media harus netral? Gini, gue udah punya sendiri jawabannya, tapi gue pengen tahu aja dari Mas lalu gimana. Gini, ada dua aspek. Pertama, gue mau quote, kalau nggak salah ini Mbak Najwa Shihab yang pernah ngomong. Dia udah agak lama. Gue suka nonton tayangannya beliau, terus kayak beliau pernah ngomong, dan ini gue setuju banget. Bukan netral tapi independen. Kayak ada line yang sangat, menurut gue even tebel, itu nggak tipis. Kayak ketika kita ngomongin tadi fungsi awareness, fungsi social control, itu kan media berpihak sebenarnya. Ya kan? Ketika sebuah media mengiklankan atau ngebahas klub atau pemain atau Liga A gitu. Itu kan sebenarnya dia lagi quote unquote, apalagi ketika publikasi ya, sifatnya launching dan segala macam, dia posisinya di support. Ya kan? Tapi ketika ada fenomena yang ini harusnya nggak terjadi nih, misalkan ada pelanggaran akan regulasi, ada kewajiban yang tidak dipenuhi dan segala macam. Bukan cuma di olahraga, ketika media publish itu sebagai satu berita, tapi kedua sebagai the way mereka melakukan kontrol sosial, itu kan media lagi nggak netral. Tapi the important thing adalah di site manapun media ini berada ketika dia coverage, dia harus independen. Jadi dengan logik bisnis model yang sama, istilahnya apapun yang dikeluarkan memang harus yang ini orang banyak perlu tahu gitu. Regardless ini mungkin bagus untuk sebagian orang atau jelek untuk sebagian orang gitu. Jadi itu yang pertama. Tapi ada dimensi lain yang kita juga harus perhatiin sebagai, ini at least from my point of view gitu ya. Media juga harus perhatiin, which is ethics. Jadi media boleh mengkritik, media boleh ngasih masukan, tapi tetap ada kayak etika yang istilahnya, mungkin Kang Idan sama Mas Adrian pasti lebih paham lah, kode etik jurnalistik dan segala macam yang harus diperhatiin juga gitu. Tapi for me personally, media doesn't have to be netral, tapi they have to be independent gitu. Ini perlu dijelaskan soalnya nih. Masalahnya perlu dijelaskan soalnya beberapa kali kan, ya maksudnya di kita utamanya kan tentang ini tuh masih sangat-sangat sering jadi get away menurut gue ya, bahwa attitude kayak media harus netral gitu. Ya menurut gue sih nggak akan pernah sebenarnya kan gitu. Tapi ya mungkin gini Mas Adrian, menurut gue bahasa netral tadi itu lebih ke kayak mungkin ke etik sekali ya. Jadi gini, gue sempat dengar lagi itu sempat rame, ada satu liga, bukan liga pro, cuman kayak ini broadcasternya atau komentatornya dibilang nggak netral nih. Nah, menurut gua netralitas seperti itu etik profesi. Maksudnya kayak kalau kita jadi komentator, memang kita istilahnya, setahu gua komentator itu harus mewartakan fakta, tapi nggak terlalu banyak opini yang berat sebelah. Which is itu menurut gua ranahnya masih ranah etika gitu. Tapi kalau netral berarti kita harus
nggak boleh bersikap atas sesuatu, I don't think itu benar sih untuk konteksnya media gitu. Oke. Ya, kalau kita nonton NBA juga sebenarnya kayak komentator gitu juga sangat berpihak sih kadang-kadang ya gue denger. Kayak misalnya gini, kita sering lihat nih misalnya foul, nggak foul gitu katanya. Itu sangat hampir setiap game pasti itu komentator kan bilang, menurut gue foul, wasitnya parah nih gitu. Bisa begitu gitu. Gue rasa sih ya independennya itu juga masih terjaga gitu. Setidaknya penonton bisa menghargai, wah ini bagus nih komentatornya hanya karena dia bisa seperti itu gitu. Kalau gue sih jelas kita media tuh nggak netral. Kita mah Lakers banget, kita LeBron banget. Gue Charlotte Hornets gue. Yoi, kita James Harden, kita pernah James Harden banget dan lain-lain. Tapi gini, ada hal yang menarik tadi yang diobrolin sama Aldo, bagaimana media-media, gue rasa khususnya di luar ya, khususnya NBA lebih spesifik, itu bisa sangat banyak sudut pandangnya dalam melihat satu momen atau satu peristiwa atau satu action dari dalam sebuah permainan basket. Gue pengen ngasih tahu begini nih kepada teman-teman yang gue udah beberapa kali liput NBA resmi pakai nama main basket. Ini yang menarik dari NBA yang barangkali belum kita lakukan, belum banyak kita lakukan. Pernah tapi belum banyak. Ada yang kita lakukan tapi belum banyak. Ketika kita masuk ke NBA itu lewat pintu media, itu tuh kita dikasih bundel stebel gini nih, semacam almanak. Jadi almanak itu apa ya? Kumpulan data yang terkait dengan game hari itu, segala macam data yang terkait dengan game hari itu, mulai dari pemainnya, timnya, organisasinya, dan lain-lain. Jadi misalnya hari itu ada roster berapa pemain, misalnya 12 pemain A, Hornets, tadi Adrian bilang, misalnya Hornets lawan Rockets misalnya. Itu ada semua data tentang pemain A, B, C, D sampai 12 itu ada tuh semua di situ. Begitu juga pemain lawannya, semua datanya ada muncul. Jadi sehingga tidak heran bagaimana media-media di luar itu bisa seolah-olah mudah mengambil sudut pandang dari sebuah pertandingan atau dari sebuah aksi. Kenapa mudah? Karena memang disediakan oleh liganya. Jadi liganya sudah menyediakan nih, misalnya nih, oke, hari ini misalnya Rocket main, misalnya siapa, Green misalnya main. Jadi sudah siap tuh datanya tentang Green tuh. Green itu masuk tahun sekian ke Rockets, terus kemudian best recordnya sekian, apa sekian gitu, pernah gini-gini, terus semuanya gitu. Dia kelahiran dari orang tuanya Filipina atau siapa gitu, lengkap datanya. Jadi ketika dia, misalnya sesederhana untuk tulisan gitu, kata ganti orang itu banyak banget gitu. Pemain yang tadinya besar di mana ini, sekarang gini, karena emang udah tersedia gitu. Jadi sebenarnya ini salah satu hal kalau kita balik ke hampir 10 tahun yang lalu, kalau penggemar NBA ingat Jeremy Lin, Insanity gitu. Ini yang terjadi gitu. Ini kan pemain ke-13, ke-12 gitu. Yang gue jamin kalau dia menggila, misalnya di IBL gitu, we will never know who this guy gitu. Kita nggak tahu ini orang dari mana gitu sebenarnya. Maksudnya mungkin kita tahu kayak, oh ya dia rookie, oh dia tahun kedua gitu, mungkin tahu gitu. Tapi kalau kita ingat flashback ke Linsanity gitu, Jeremy Lin menggantiin point guard keempat dari, dia point guard keempatnya Knicks, terus sudah tahu dia lulusan Harvard, dia half blood-nya dari mana, dia sebelumnya main di Warriors atau apa, itu ya itu tadi maksudnya dari udah disiapin liganya gitu. Bukan, ya gue yakin juga komentatornya gak mungkin bikin ke pemain ke-12 juga sih gitu. Ini setidaknya ini buat gue menunjukkan kesadaran liganya betapa pentingnya media, betapa pentingnya pihak ketiga atau pihak yang lain dalam membesarkan liga mereka. Nah, jadi di-provide tuh, disediakan tuh semua data-data yang bahkan, ya kalau lihat sekarang kan banjir banget tuh data-data di mana-mana, bahkan ada sekarang perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan data-data yang mungkin tidak disediakan oleh NBA gitu. NBA sendiri datanya udah luar biasa gitu, banjir data. Kita seolah-olah ngelihat banjir data ini karena kecanggihan teknologi dan lain-lain, tapi sebenarnya juga enggak gitu. Ini memang disediakan sama NBA, jadi orang tuh tinggal kutip.
ambil statistiknya bisa, statistik advance-nya bisa diambil, tinggal ada semua gitu. Nah, gue pengen nanya sama Aldo, balik lagi tadi yang tentang media, khususnya yang kayak bikin film-film kayak di Netflix gitu dong. Gue nggak tahu apakah, misalnya kita balik lagi ke F1, apakah mereka bikin F1 itu sudah dari awal membuat tujuan untuk meningkatkan pemirsanya Formula 1 di Amerika Serikat, atau di awal emang sekedar pengen bikin dokumenter keren aja tentang F1 gitu. Nah, yang gue ingin tanyakan tuh, kalau misalnya yang pertama bahwa orang F1-nya memang tahu bahwa dia untuk mengambil pasar Amerika Serikat, dia harus masuk lewat Netflix, itu apa namanya, seberapa besar gitu kesadaran, kalau F1 mungkin sadar gitu karena berdampak. Nah, yang lain tuh seberapa besar kesadarannya bahwa kita harus memanfaatkan film-film streaming nih, Netflix, HBO, dan lain-lain, untuk ngangkat liga-liga olahraga, berbagai macam liga olahraga. Seberapa besar Dok? Waktu ada nggak lu pernah dibahas itu di Netflix? Ini hipotesis ya, maksudnya kayak gue nggak pernah bertanya, maksudnya kayak pertanyaan Kang Idan itu gue nggak pernah tanya, meskipun kayak lagi, maksudnya kayak I remember specifically dari gue cerita gue datang conference, kita ngebahas tentang kayak what's next between sports sama konten gitu. Cuman my guess itu yang pertama, maksudnya kayak bikin film itu kan effortnya besar ya, financial, resource dan segala macam. Maksudnya kayak nggak mungkin tujuannya cuman mau nambah konten satu nih. Maksudnya kayak mungkin dari sisi Netflix-nya atau dari sisi OTT-nya iya, tapi dari sisi timnya itu pasti ada marketing motif gitu. Nah, buat itu, kalau ngomongin kesadaran, ini yang lucu, kayak menurut gua pribadi di Indonesia atau di negara-negara yang lebih berkembang pasti orang-orang aware bahwa ini works. Maksudnya kayak karena kita di Indo juga nonton, kayak gua nonton Drive to Survive, nonton Full Swing gitu. Tapi the thing is, this kind of amplification atau this kind of content extension itu menurut gue pribadi bukan untuk semua liga. Karena balik lagi, effort yang sebesar itu tadi product wise harus memang ready untuk ditayangin. Kalau enggak, mungkin bisa diproduksi, tapi efeknya nggak akan begini. Makanya it's always a combination dari kreatif sama produk yang jadi gitu loh Kang. Kayak gue yakin kayak the fact that beberapa udah ada film yang angkat sepak bola, even ada beberapa yang kisah nyata kan, seingat gue kan. If I'm not mistaken, Cahaya dari Timur tuh kisah nyata dari tim sebuah provinsi gitu. Terus tadi kalau gue nggak salah IBL juga sempat bikin gitu kan. Even Main Basket pernah bikin konten sama Abraham, right? Kalau nggak salah kan, di Instagram gitu. Itu kan istilahnya versi lebih simple dan lebih sederhananya gitu dari kalau kita ngomongnya documentary series gitu. Nah, cuman balik lagi kayak tadi, ide kreatif ini atau platform ini menurut gue hanya bisa works kalau produknya 100% jadi. Dan masalahnya kita hampir nggak pernah, mungkin Beckham sekarang yang baru keluar di Netflix, tapi kalau lihat kayak sebenarnya PGA F1 itu kan nggak star minded waktu bikin beginian. Iya. Maksudnya kayak bukan kayak beberapa pemain yang beberapa racer atau beberapa golfer yang oke-nya memang diwawancara, tapi mereka nggak build itu sebagai sebuah doku series yang player centric, tapi benar-benar league centric gitu kan. Nah, dan menurut gue it takes a long time. Kayak PGA itu udah berapa puluh tahun, F1 tuh udah berapa lama untuk memang punya, untuk bisa aware, value ini yang bisa gue ingin, aspek ini yang bisa gue emphasize supaya orang tertarik. Misalnya kalau Drive to Survive karena F1 itu orang dari luar cuman bener-bener lihat mobil balapan gitu kan. Tapi the things behind seorang pembalap bisa balapan sekencang itu kan yang diangkat gitu kan. Nah, gua pribadi merasa kalau kita tie back ke
ke konteks Indonesia gitu. Indo mungkin belum di IP yang sophisticated itu, terutama untuk sports. Tapi yang bisa banyak tuh menurut gue sekarang kayak player base, kayak beberapa player kita kan mulai media ready. Atau bisa dibilang sudah media ready. Nah, story-story orang player-player ini, itu sebenarnya bisa jadi konten yang oke untuk bikin orang tertarik sama olahraga. Terutama apabila kalau bukan cuman sport media yang berperan, tapi mainstream media. Karena di Indo kan kita kemarin kayak agree di episode pertama kalau marketnya masih sangat bisa diimprove. Gitu kan. Nah, ketika kita ngomongin improve market, we have to be thankful dengan bunch of content creators dan media kita sekarang. Again, kayak main basket salah satunya. Terus ada banyak sekarang media yang interview kan, kayak pemain cadangan interview atlet, Koroki juga interview atlet gitu, kayak itu sangat bagus. Tapi menurut gua kalau kita mau amplify lebih luas, sebenarnya media mainstream juga perlu masuk ke olahraga, karena basis masanya media mainstream itu sekarang jauh lebih besar daripada basis masa konsumen atau pelanggan sebuah olahraga. Nanti ketika orang udah mulai tertarik, media-media yang niche ini akan provide konten yang lebih spesifik. Tapi konten generiknya misalkan dibantu sama teman-teman media mainstream gitu. Kayak menurut gua frameworknya mungkin di situ sih kalau buat Indo. Mungkin kita bisa ngomongin film dan segala macam beberapa tahun mendatang ketika secara produk udah lebih ready gitu. Kemudian ada komentar? Ya sepakat sih. Ya bener, maksudnya kalau kita mau ngangkat nih secara produk, ya kayak misalnya kayak jualan gitu, kita bisa aja jadi jualan yang misalnya langsung rame gitu di hari pertama gitu, misalnya dengan cara selling sesuatu yang kontroversial atau apa gitu, yang hal yang baru gitu. Tapi untuk orang balik lagi dan bertahan di situ kan butuh produk yang emang bagus gitu, menurut gua. Jadi saat produk yang tadi yang berkata Mas Aldo belum ready, ya kita juga mau jualannya seberapa lama ya nggak bisa gitu. Bisa jualan di awal gitu, tapi untuk mempertahankan customer itu, konsumen itu juga menurut gua butuh works yang jauh effortnya, dan menurut gua kan nggak seimbang sih sama effort yang diberikan ya. Ya. Gua setuju sama apa yang bilang Aldo tadi tentang bahwa dalam kalimat gua pengen bilang bahwa sebenarnya media dan produk luarnya tuh keluarannya pun sebenarnya harus merupakan sebuah produk yang bagus gitu. Apalagi kalau di dalam film gitu. Tidak bisa serta-merta misalnya, wah ini ada film nih tentang basket di Netflix gitu. Kalau film itu nggak ada yang mau nonton gitu. Apalagi boro-boro mau minta dampaknya setelah dia nonton gitu kan ya. Jadi filmnya sendiri, konten medianya sendiri adalah sebuah produk yang berbeda yang juga harus keren gitu. Kalau kita nggak mampu menyentuh itu, kayaknya sulit dapat efeknya gitu. Jika misalnya kita mampu bikin film misalnya sebagus atau seheboh saat ini misalnya di Indonesia Sherina 2 gitu. Kemudian dan Sherina 2 tuh misalkan adalah film olahraga gitu. Barangkali mungkin akan ada dampaknya, tapi selama kita masih belum bisa membuat sebuah film atau apapun konten olahraga yang luar biasa dan bagus dan konsisten, gue rasa dampak berikutnya tuh agak sulit gitu kita dapatkan. Ini bukan cuma sulit Kang Idan, sorry. Segala sesuatu yang exposure-nya besar, itu punya potensi amplifikasi yang besar, tapi punya potensi negatif sentimen yang besar juga. Jadi efeknya, maksudnya ini menurut gue pribadi ya, kalau balik lagi kayak film dan segala macam itu cuma opsi. Tapi kalau misalkan kayak semua olahraga di Indonesia sekarang orientasinya bikin begitu, dan ternyata balik lagi produksinya bisa bagus, tapi kan istilahnya kenapa gue harus nonton biografi tim ini atau biografi orang ini kalau itunya nggak dapet, karena isu jadi produk itu bisa jadi bukan cuma netral tapi malah sentimennya jadi gue nggak nonton gitu, kayak itu juga harus dikonsider menurut gue. Ada juga satu hal yang gue salut tadi yang gue obrolin dari bagaimana media-media seperti film-film streaming ini mampu membesarkan atau
meluaskan pasar di khususnya di Amerika Serikat gitu. Yang gue salut adalah begini, mereka itu khususnya content creator dan Netflix gitu, mereka mampu bikin orang-orang yang tadinya tidak akrab atau tidak kenal sama satu olahraga jadi penonton gitu dan bertahan. Ya kayak misalnya Drive to Survive gitu. Kan itu kan buka pasar baru di Amerika Serikat gitu, naik banget gitu. Kan tadinya orang-orang bukan Amerika banget gitu. F1 tuh kan apa tuh? NASCAR apalah namanya. Ya NASCAR kalau di US tadi. Itu lebih ke situ gitu. Lalu kemudian yang menarik juga sebenarnya golf. Yang gue baca juga golf lagi naik banget juga gitu di Amerika Serikat gara-gara si Netflix dan ya termasuk juga investasi dari Arab Saudi gitu dari ke golf. Apa ya relasi ya, apapun lah menurut Aldo atau mungkin Adrian juga bisa ngasih pandangan apa yang membuat orang itu kira-kira bisa seperti itu gitu. Di sepak bola ya. Sekarang kan di Netflix baru naik nih David Beckham gitu. Gua rasa itu sangat kuat relasinya dengan MLS yang juga pelan-pelan semakin optimistis tuh gitu ngeraup sebagai liga yang kemungkinan besar bakal mencuri perhatian publik Amerika Serikat dalam 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Kira-kira faktor apa yang bikin itu bisa seperti itu ya, Do, ya menurut lu, Do? Menurut gue pribadi balik lagi ke dua hal tadi, Kang. Pertama gini, movie kalau kita specifically bahasa sekarang maksudnya mengerucut ke film lah, ya. Konten dari OTT atau film gitu kan. Film itu kan budaya yang strong banget. Even mungkin in some countries, in some areas itu stronger than sports itself. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin waktu itu fungsi olahraga dalam memenuhi kebutuhan entertainment, ya film juga punya fungsi itu. Mungkin di skop masyarakat yang lebih luas. Jadi pertama maksudnya opportunity atau chance untuk encounter dengan massa yang lebih besar itu di situ. Tapi balik lagi yang diincar kan perubahan behavior kan. Nah, perubahan behavior ini akan ngomongin seberapa attach orang sama film yang ditonton setelah dia menonton film gitu kan. Ya. Ini pendapat pribadi subjektif, teman. Ini mungkin sama kayak kenapa orang nonton drama Korea setelah beres nonton kayak wah, gue jadi suka banget sama orangnya gitu kan, like even orangnya bikin meet and greet didatengin gitu kan. Nah mungkin tadi orang nggak terlalu kenal karena ketika nonton orang attach sama sosok itu, sama karakter itu. Nah sama kayak olahraga harusnya. Jadi kalau memang orang berhasil nonton dan attach dan dapat emotional, jadi kan kayak decision untuk nonton itu bisa rasional, bisa emosional gitu kan. Tapi attachment atau interest yang ke-trigger ketika nonton itu kan menurut gue itu pure taste, pure emotional gitu kan. Nah, tadi produk yang memang diangkat dengan jeli, aspek apa yang diambil itu yang membuat orang pada akhirnya ketemu sama produknya. Gitu kayak di samping maksudnya produksinya harus bagus ya. Nggak mungkin F1 yang sebagus itu kalau tim Netflix ya produce-nya asal-asalan juga ini. Jadi kayak menurut gue pure balik lagi kayak ke kombinasi dua itu, produksi yang oke, tapi di satu sisi yang dikontenin tahu apa yang mau dijual, tahu story-nya. Gitu kayak menurut gue kuncinya itu. Even bukan cuma film, kalau di sini tuh buku. Michael Jordan bikin, maksudnya Last Dance itu kan Michael Jordan centric kan, tapi Scottie Pippen juga bikin buku kan. Maksudnya membahas dari perspektifnya dia meskipun nggak 100% ya di sana. Kayak balik lagi kayak entertainment mau apapun itu namanya, film, buku, podcast itu tools, tapi at the end of the day orang yang attach adalah orang yang ketemu emotionally itu ya di sama ininya gitu sih kan. Oke. Adrian ada sesuatu nggak lagi tentang keterkaitan antara sebenarnya gue juga kepikiran sama sih sama Mas Aldo ya. Gue tadi langsung begitu lu ngomong masalah gimana mereka kok bisa ketemu F1 golf gitu, gue langsung kepikiran BTS sebenarnya. Gimana BTS bisa anjir Amerika dijajah gitu.
tuh cewek-cewek bule-bule itu teriak-teriak sama koko Korea gitu. Anjir, gue kayak juga kadang-kadang at some point gue ngerasa kayak how gitu kan. Akhirnya gue dengerin lagunya gitu. Gue waktu itu gue pernah dengerin lagu-lagu Korea di era 2010-an awal gitu. Yang waktu itu menurut gue sangat Korea banget lagunya. Nadanya itu bukan nada yang universal gitu menurut gue. And then gue sampai di BTS, gue lupa lagunya apa yang ngetop itu, pokoknya gue dengerin, itu menurut gue dance music Amerika 2010-an gitu. Saat gue dengerin zaman dulu, bukan EDM ya, bukan EDM yang EDM gitu, tapi dance music gitu. Jadi menurut gue kayak, oh sama, kayak Mas Aldo, pilihannya dua tadi, produk dia dapat, story-nya, lu tanya Kang, keliling nih Kang, ke anak-anaknya yang penggemar BTS, lu tanyain mereka tentang salah satu member ya, mereka bisa cerita sampai orang tuanya siapa. Jadi mereka sudah membuat itu juga gitu. Gimana mereka dulu susah banget BTS nyebar pamflet dan kawan-kawan gitu. Itu tuh jadi selling point-nya mereka. Menurut gue jadi akhirnya rationally dan emotionally gitu. Yang akhirnya dapat tadi dari penjelasan Mas Aldo, dapat gue kayak oh anjir ternyata mereka caranya gini. Tapi gue sendiri setelah 5 tahun ya di main basket gitu, di melihat bagaimana media baik di kita sendiri itu sampai keluar kemarin di beberapa multi event ataupun event basket gitu, gue lihat betapa besarnya ini media ini bisa sangat berpengaruh pada sesuatu seseorang itu benar-benar edan pisan gitu menurut gue ya. Maksudnya we can create a good guy or bad guy gitu, bisa semaunya medianya gitu. Jadi apalagi kalau media semakin besar maka pengaruh mereka lebih besar lagi gitu. Dan gue ngerasa yang paling jahat so far ya salah satunya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu menurut gue. Gimana satu orang bisa dibilang di Petrus sebagai good guy, satu lagi sebagai bad guy, padahal yang ngapa-ngapain gitu. Sama maksudnya kayak kita lihat kalau di NBA ya LeBron gitu, gimana meskipun sudah melakukan hal-hal yang luar biasa selalu dianggap masih belum gitu, masih banyak bantuan lain, itu sebenarnya semua juga butuh bantuan gitu. Tapi ya itu maksudnya pengaruh media ini untuk non yang kita belum tadi awal yang kita bahas secara financial dan kawan-kawan, tapi ada faktor yang menurut gue yang bakal besar banget ya di sini gitu, di bagaimana pengaruh mereka dalam menceritakan sesuatu, mengambil angle sesuatu yang bisa akhirnya attach ke publik. Gitu sih. Ada lagi nggak hal-hal lain tuh yang kira-kira peran media gitu dalam mengangkat kompetisi sebuah liga atau kompetisi atau event olahraga apapun? Ada lagi nggak? Sebenarnya dari tadi menurut gue yang kita belum tap justru sebenarnya relasi antara media sama customer. Oke. Gimana tuh? Jadi di sini gue nggak tahu ini good news atau bad news buat media. Hampir semua media tuh bayar. even media something like main basket gitu ya, kayak di sini gue langganan 3 yang related sama sports, di Athletics, Forbes, sama Sport Business Journal namanya. Nah, satu pilar yang penting sebenarnya kalau kita mau ngomongin media yang tadi kan kita ngomong media harus independen, harus ada ethical concern-nya, dan sebisa mungkin secara bisnis sustainable juga sama kayak liga olahraga gitu kan. Nah, again, ini mindset-nya kita sebagai pembaca, kita sebagai customer, itu juga harus di-educate kalau disinformation yang di-curate dengan bagus dan segala macam itu nggak bisa selamanya comes for free. Kenapa? Karena sama seperti ketika liga income revenue-nya dari pemirsa, dari penonton, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang paling oke untuk kepentingan penonton. It's gonna be the same logic dengan media. Yeah. Gue nggak punya data tentang berapa banyak pemasukan The Athletic dari iklan versus dari subscription. Tapi ketika orang memang bayar, media juga kan jadi punya tanggung jawab untuk accountable sama audiensnya gitu. Menurut gue itu juga salah satu hal yang penting untuk di underline. Meskipun kita nggak tahu bisa berapa lama. Justru sekarang ini tuh diterapinnya di level micromedia. YouTuber, membership contohnya, ya kan? Jadi medianya memang di shape untuk customer driven, karena customernya bayar,
gitu. Nah, ini juga menurut gue salah satu yang penting untuk sooner or later Indonesia bisa catch up dengan tren ini. Di beberapa media gue tahu udah ada yang berbayar, cuman olahraga I don't think udah ada media olahraga yang berbayar. Sekarang di Indonesia belum kayaknya. Cuman yang tadi maksudnya kayak kalau gini, gue banyak banget dapat insight tentang bisnis di sport, tentang tech, valuasi tim dan segala macam itu dari media. Maksudnya it doesn't have to be di textbook. Even di textbook nggak tiap tahun terbit gitu kan. Tapi you name it, Forbes misalkan. Forbes tuh 3 bulan sekali mungkin datanya ke refresh. Valuasinya Lakers berapa, datangnya dari mana, berapa yang dari value brand dan segala macam. Itu kan informasi yang buat gue sebagai orang yang mengikuti sport bisnis penting. Tapi gue juga harus aware kalau itu ada harganya gitu. Kalau kita mau tahu karena the team took a lot of effort untuk research, untuk hitung dan segala macam gitu. Nah, menurut gue relasi antara media bukan hanya sama liga tapi sama customer juga ini. Karena ketika istilahnya bayangin kalau istilahnya gini, kalau media secara bisnis quote-unquote kos-kosan terus dia bergantung sama 1, 2 atau 3 pihak, berarti kan istilahnya operasionalnya akan dari situ dan segala macam. Ya tadi mungkin dia ada limitasi itu juga untuk jadi independen. Tapi kalau pembaca yang banyak jumlahnya itu punya kontribusi secara finansial, jadi clear goal medianya. Stakeholder yang harus dipuaskan adalah customer-nya gitu. Ya. Keren tuh. Ya, betul. Memang saat ini nggak banyak ya, bukan hanya media sports ya. Mungkin sudah ada beberapa kali ya. Cuman kalau di mainstream media di Indonesia juga baru beberapa gue rasa yang sudah mulai berbayar. Gue rasa kayak Tempo, lalu kemudian Kompas, atau Jawa Pos apakah sudah melakukan itu atau belum. Tapi memang seperti itu gitu. Selain itu ada lagi nggak kira-kira yang belum kita ulas dari tadi, guys? Mungkin ya oke. Ya. Nanti mungkin di kalau boleh kasih teaser sedikit, mungkin sebenarnya nanti di habis ini kita akan lebih banyak ngomongin gimana si atlet itu jadi produk yang ready. Harus di-equipnya secara apa nih? Iya kayak untuk bisa media ready gitu. Untuk bisa dipublish, untuk bisa diangkat itu juga something important. Cuman kayaknya itu lebih berat di players nanti, bukan di media segmennya. Iya. Ini obrolan ini jadi apa ya, sangat menarik sih. Jadi betapa kita harus membenahi banyak hal gitu untuk bisa lebih maju ya, bisa lebih, orang-orang selalu beberapa 10 tahun terakhir ngomong untuk jadi industri gitu. Ternyata banyak sekali hal yang harus kita siapkan, khususnya kesiapan data dan lain-lain, mengeksplorasi data, karena bagaimanapun kalau ngelihat kemajuan Liga Inggris, NBA khususnya yang paling intensif kita lihat, bagaimana mereka menyiapkan cerita dan data di seputar apapun objek maupun subjek yang mereka punya gitu. Pemain semua datanya ada, tim semua data ceritanya juga ada gitu, dan bagaimana mereka punya strategi untuk kemudian menyebarkan itu gitu. Begitu juga tadi bagus banget menurut gue tentang bagaimana relasi media dengan pembacanya gitu, dan khususnya kalau yang baca ya atau kemudian yang nonton, bagaimana itu juga menjadi sebuah model bisnis yang sebenarnya nggak beda gitu sama perusahaan lainnya, khususnya di bidang olahraga. Dan nyambung tadi sama Aldo bilang, bagaimana seorang pemain harus menjadi produk yang ready gitu. Ini juga akan jadi obrolan yang menarik mungkin di berikutnya gitu, karena selama ini kan kita tahu bahwa perspektif di kita gitu, barangkali ya masih banyak yang bahwa tugas pemain hanya main dan latihan, selesai gitu. Barangkali memang seharusnya, barangkali dia sadar gitu, oh seharusnya gue juga melakukan ini, melakukan itu. Mungkin belum ada yang bantu, mungkin belum siap juga untuk sampai ke sana gitu. Barangkali kita bahas di episode berikutnya, Do ya. Sip. Sebelum kita akhiri, ada tambahan nggak, Adrian?
Nggak ada sebetulnya kalau rangkaian pembicaraan kita ini di episode ketiga dan episode keempat ya basically ya sama tadi yang lu bilang tentang membuat industri yang lebih baik, tapi ya sekali lagi ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya semua pihak tuh ya harus bersinergi emang gitu loh. Kalau mau bikin bagus gitu, nggak ada yang maksudnya gini, semua punya tujuan masing-masing gitu, tapi tujuannya menurut gua at the end of the day adalah semuanya bisa dapat make a living of it gitu dari sini gitu. Bukan ngomongnya, oh ya gue pengen yang lebih gini, gue pengen, iya, tapi tujuan utamanya masih sama gitu. Jadi dari situ akhirnya semua tuh bisa berkembang, bukan yang berarti kayak seolah-olah dari pihak, misalnya katakan dari pihak liga yang merasa, media kayak gini nih gitu, nanti kayaknya dia mau kayak gini deh. Gitu. Pemainnya juga ngerasa, enggak, liga cuma meres gua doang gitu. Liga juga, pemain ini jangan diginiin lah, jangan diginiin. Jadi kayak, kalau rasa itu masih ada, menurut gua bakal sangat rumit ya. Tapi kalau misalnya semua sudah same chapter gitu, menurut gua di the same page, gua rasa semuanya bakal jalan dan ya hasilnya akan tetap butuh waktu lah, nggak mungkin instan, tapi bisa diprediksi kapan waktunya. Ya. Gimana dong? Iya, ada lagi nggak? Iya, mungkin kalau boleh sum up, maksudnya media ini di posisi yang unik di industri. Di satu sisi dia punya power karena dia punya spektrum massa, apalagi kalau kita melibatkan media mainstream atau media yang multi industri coverage-nya, itu mereka punya massa yang sangat luas. Karena ini salah satu industri bisa dibilang mungkin yang paling tua dan yang paling kuat gitu kan untuk nge-shape behavior orang. Tapi at some point ketika kita ngomongin dampak either itu positif ataupun konstruktifnya ke sebuah olahraga, power media ini terbatas dengan seberapa siap produknya untuk diangkat gitu. Jadi ini posisi yang unik. Di satu sisi powernya besar, tapi powernya ada limitasinya. Tapi balik lagi kayak gue sangat suka ngomong ini berkali-kali, kayak doesn't have to be netral menurut gue, tapi harus independen. Gue sangat suka kayak ada banyak even di Indonesia kejadian-kejadian yang kalau ini nggak ke-expose, mungkin ada pihak yang rugi dan segala macam, tapi akhirnya tekanan publiknya jadi lumayan tinggi karena medianya cover, which is itu media nggak netral, tapi independen. Tapi last part, speaking to the customers, kalau kita sebagai orang yang baca mau medianya independen, kita juga harus aware kalau kita punya kontribusi di sini. Bukan cuma istilahnya kita nggak bisa cuma baca atau cuma consume tanpa ada insentif untuk teman-teman media gitu. Basically gitu. Ya. Gue sih berharap, thank you banget nih ngobrolan, seru banget dan sangat menarik buat gue pribadi khususnya gitu. Khususnya buat main basket kalau buat gue ya. Jadi bagaimana mudah-mudahan kita bisa ke depan ngebentuk main basket jadi media yang lebih canggih lah, bisa memenuhi apa yang jadi tuntutan zaman saat ini gitu. Khususnya untuk, kalau gue pribadi sih gue pengen banget liga kita ini jadi gede gitu. Jadi apa ya, sesuatu yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tuh sangat bagus gitu. Kualitatif pertandingannya jadi bagus, hiburan-hiburannya jadi sangat menarik, dan kemudian secara kuantitatif angka-angka misalnya pemirsanya juga naik signifikan, angka-angka jumlah stadion dan lain-lain yang representatif juga naik, pemain-pemainnya juga nambah, pilihan pemain setidaknya gitu ya, klub-klubnya juga gitu. Ya mudah-mudahan main basket bisa jadi salah satu media yang bisa mendorong liga kita ke arah sana gitu. Amin. Sip. Oke, terima kasih Aldo, terima kasih Adrian. Nanti selanjutnya masih ada obrolan-obrolan menarik, bahkan mungkin lebih dari satu episode lagi kali ya Do ya. Karena gue sih pengennya di ujung kita juga ngobrol tentang liga kita gitu, IBL. Apa yang sudah bagus gitu dan perlu digas, dan apa yang kayaknya ini harus direm bahkan harus dibuang gitu. Apa aja nanti yang perlu kita, ya setidaknya menurut opini kita berdasarkan berbagai macam referensi yang kita punya masing-masing. Sip. Thank you Aldo, thank you.